Selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa algoritma perangkat lunak statistika. Jadi di minggu pertama ini kita akan belajar mengenai software statistika. Jadi mungkin kalian sudah mengenal seperti software SPSS, Minitab maupun Excel yang sangat sederhana. Jadi ada banyak sekali software-software statistika yang mungkin belum kalian kenal. Misalnya seperti SAS, Stata, S+, R, MATLAB, Fuse, Smart PLS, Lisrael, Amos, dan lain sebagainya. Jadi software-software ini mempunyai karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Seperti Fuse sering sekali digunakan pada analisis time series, deret waktu, maupun data panel. Kemudian Lisrael, Amos, dan Smart PLS biasanya digunakan pada analisis struktural equation model. Nah, ada beberapa bagian yang akan kita pelajarin di materi ini, yaitu kesediaan statistik dasar pada software-software statistika, keoriginalan dari software. Jadi mungkin kalian menggunakan SPSS Minitab yang versi bajakan, yang bisa kalian cari lisensi key-nya di internet. Memang tidak ada perbedaan antara versi bajakan maupun versi yang asli. SPSS Minitab SAS itu berlisensi berbayar. SPSS itu antara 15-20 juta. SAS Program studi statistika tahun 2015 pernah membeli seharga 40 juta. Itu pun hanya untuk penggunaan setahun. Ketika akan menggunakan kembali di tahun depan, maka harus menambah biaya kembali. Memang ada software statistika yang berbasis open source ataupun gratis, yang nantinya akan kalian pelajari di semester 5 di mata kuliah komputasi statistika, yaitu software R. Selanjutnya itu kemudahan dalam penggunaan, perbandingan penggunaan di akademisi dan industrial, frekuensi dari rilis terbaru seperti SPSS sekarang sudah versi 27, operating platform, bagaimana software tersebut bisa digunakan pada Windows, macOS maupun Linux, output grafik, statistika lebih lanjut, kesediaan dari interpretasi output bantuannya seperti apa, technical support, maupun kalian juga bisa mencari tahu dari forum online maupun tutorial yang ada di online. Selanjutnya yaitu on-screen statistic wizard. Jadi semacam jendela bantu dalam analisis statistik. Jadi ketika kalian ingin memilih menu, itu nanti ada jendela bantuan, jendela dialog seperti itu ya. Jadi ada sebuah studi kasusnya, ada contohnya. Jadi proses pemilihan menu-menunya itu ada dijelaskan di on-screen statistic wizard. Jadi tidak semua software terdapat hal ini. Kemudian design of eksperimen, rancangan percobaan, power analysis, prospective and retrospective, interchanging file with other software. Artinya ada beberapa software yang bisa import maupun export file dari software lain. Seperti itu. Kemudian bagaimana pula menampilkan output ke dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk HTML, PDF, image, dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman. Kemudian bagaimana pula update secara otomatis ketika kalian menambahkan data. Pivot table, ini biasa digunakan pada Excel, text analytic, ANOVA, regresi, dan time series analysis, maupun kepopuleran dari software-software statistika tersebut. Dan ini adalah beberapa definisi dari SPSS, yaitu Statistical Package for the Social Science. Saat ini dikenal sebagai IBM SPSS Statistik. SAS kepanjangan dari Statistical Application System. Minitab Excel. Kemudian SPSS, SAS, dan Minitab ini adalah package statistikal. Sementara kalau Excel dia berbasisnya adalah lembaran kerja atau spreadsheet. Nah, ini adalah tampilan dari output deskriptif statistik untuk SPSS, Minitab, SAS maupun Excel. Nah, untuk Excel ini sebenarnya bisa dilakukan untuk analisis statistika, tapi kalian harus mengaktifkan terlebih dahulu add-in di dalamnya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan pelajari hal ini, bagaimana mengaktifkan add-in pada Excel. Nah, di dalam tampilan ini masing-masing software mempunyai perbedaan ya. Ada yang lengkap, ada pula yang standar saja, seperti itu. Kemudian ini adalah statistik yang lebih lanjut. Di SPSS ada menu-menunya seperti ini yang bisa dilakukan analisis.
untuk Minitab, kemudian SAS maupun Excel. Nah, ini dia Excel. Excel bisa untuk mengerjakan ANOVA, kovarian, korelasi, uji F, kemudian regresi, exponential smoothing, dan lain sebagainya. Setelah kita mengaktifkan add-in. Nah, ini adalah tampilan dari diagram batang untuk SPSS, SAS, Minitab, dan Excel. Jadi ada perbedaan juga, mana yang lebih menarik tergantung dari penggunaannya nanti. Kemudian bagaimana kemudahan dalam penggunaan? SPSS dan Minitab memang relatif lebih mudah untuk digunakan. SAS lebih sedikit lebih susah, akan tetapi ketika kalian bisa mempelajari panduan dasarnya, maka SAS juga akan mudah untuk digunakan. Excel ya secara sederhana, ini software yang sudah kalian kenal dari SMP maupun SMA, jadi pasti kalian sudah bisa menggunakannya. Apalagi kalau kalian bisa menguasai formula-formula yang ada di Excel, kemudian kalian bisa menguasai dashboard, pivot table maupun makro Excel-nya. Nanti akan dikombinasikan kepada Visual Basic dan software-software lainnya. Nah, pada umumnya beberapa software itu mudah digunakan ketika kita bisa mempelajari cara penggunaannya. Nah, hal ini bisa kalian peroleh dari contoh-contoh help bantuan, tutorial online maupun forum online yang tersedia pula pada software tersebut. Nah, ini adalah tutorial online maupun forum online. Bisa kalian searching di internet seperti apa. Kemudian bagaimana pula menginterpretasikan dari output, bantuannya seperti apa. Nah, SPSS itu menyediakan sebuah asisten. Jadi semacam on-screen wizard nantinya. Jadi ada demonstrasi dari studi kasus, kemudian ada langkah-langkah prosesnya. Jadi akan muncul jendela dialog, kemudian di sana akan ada perintah ataupun keterangan, kemudian ketika next nanti akan ada lagi penjelasan dan perintah selanjutnya. Jadi itu ada asisten on-screen wizard-nya seperti itu. Nah, tapi kalau Minitab dia hanya sebuah bantuan biasa ya, panduan biasa berupa teks seperti itu. SAS, contoh-contoh SAS juga diberikan beberapa studi kasus seperti apa. Kemudian technical support-nya bagaimana untuk keempat software ini. Nah, ini yang statistik wizard tadi. Kalau di SPSS tadi sudah saya jelaskan. Kalau Minitab dan Excel itu tidak ada. Adanya yang berupa help biasa. Jadi cuma ada teks biasa penjelasannya. SAS itu terdapat di Enterprise Guide-nya. Kemudian untuk design of experiment, nah ini tidak tersedia di SPSS. Sebenarnya tersedia, tapi tidak terlalu lengkap di SPSS dan ada penyesuaian-penyesuaian untuk penggunaan dalam analisis design of experiment. Nah, untuk design of experiment memang sangat baik ketika menggunakan di Minitab maupun SAS dan tidak tersedia di Excel. Kalau di Excel kan kita lebih berbasis membuat secara manualnya. Kemudian analisis power prospektif and retrospektif. Ini kalau di SPSS hanya tersedia yang retrospektif. Di SAS maupun Minitab tersedia keduanya. Kemudian kalau di Excel itu tersedia dalam bentuk add-in modul. Kemudian bagaimana software tersebut bisa membaca file lain? Seperti SPSS itu bisa membaca file berupa Excel, Minitab, dan lain sebagainya. Nah, Excel juga bisa membaca beberapa file dalam bentuk software lainnya. Seperti SPSS kan ekstensi adalah SAF. Seperti itu, jadi bisa dibaca pula di Excel. Tapi memang sebagian besar ketika kita mengimport data, itu biasanya data lebih nyaman ketika kalian menyimpannya dalam bentuk notepad. Kalau dalam bentuk notepad, semua software pastinya bisa melakukan import data yang berupa notepad atau teks. Nah, kemudian untuk SPSS itu kalian bisa mengekspor filenya menjadi HTML, jadi kalian bisa masukkan ke dalam web seperti itu, PDF maupun dokumen. SAS juga seperti itu. Nah, kalau Excel itu hanya bisa kalian lakukan adalah copy dan paste ke dalam beberapa format tabel maupun gambarnya seperti grafiknya seperti itu ke dalam Word-nya ya. Jadi dari Excel bisa kalian copy paste ke Word seperti itu, semacam seperti itu.
Kemudian bahasa pemrograman. Nah, kalau SPSS, Minitab, dan SAS, dia bahasa pemrogramannya dalam bentuk point and click. Jadi tinggal kalian pilih menunya, kemudian kalian masukkan datanya, kemudian kalian pilih analisis-analisis ataupun metode-metode yang kalian gunakan. Kemudian ketika sudah selesai baru kalian oke. Jadi itu versinya adalah point and click. Nah, sedangkan kalau di R, Python maupun SAS yang berbasis pemrograman itu biasanya kita bermain di sintak. Nah, kalau Excel itu berbasisnya adalah formula. Jadi kalian bisa mengerjakan dalam bentuk formula. Kemudian ya ada juga yang point and click ketika kalian mengaktifkan add-in modulnya. Itu adalah analisis toolpack. Dan di Excel juga bisa digunakan dalam analisis program linear. Jadi mencari tahu nilai parameter optimal dari batasan-batasan yang kalian berikan, seperti itu. Kemudian automatic update of graphic and table. Jadi untuk SPSS ketika kalian memberikan tambahan data, maka kalian harus mengulang menunya lagi. Seperti itu. Minitab juga seperti itu. Jadi biasanya kan ketika kita mempunyai data, kita lakukan analisis, kemudian data itu harus ditambah lagi karena ada suatu hal yang tidak terpenuhi ataupun mengulangi data, maka di software ini kalian harus mengulang langkah-langkah yang sebelumnya kalian telah lakukan, mengulang menunya lagi. Nah, untuk SPSS saat ini versi sudah ada versi 27, Minitab versi 19, SAS sudah ada versi 20. Kalau Office ya saat ini sudah ada versi 2019, Microsoft Office 2019 yang berada di Windows 10. Kemudian perbandingan antara industri dan akademia. Nah, SPSS dan Minitab memang sering digunakan di akademisi. Di perusahaan atau industri itu sedikit sekali yang menggunakan. Nah, kalau SAS kebalikannya. Kalau SAS lebih sering digunakan pada industri karena kelebihan-kelebihannya. Jadi dia bisa bermain di big data analysis. Nah, banyak sekali saat ini lomba-lomba di Jakarta maupun di ITB dalam software SAS ini. Kemudian kalau Excel, ya ini software standar memang yang sering digunakan di akademisi maupun industri. Nah, tapi kalau Excel kan terbatas, dia barisnya itu hanya sampai 1.027.000 berapa, seperti itu. SPSS juga terbatas. Nah, kalau SAS itu bisa untuk big data analysis, jadi data yang sangat besar sekali. Ketika kalian menggunakan SPSS, ketika kalian menggunakan data big data, maka biasanya respon dari laptop ataupun CPU kalian akan menjadi lebih lambat, lebih lama, seperti itu. Tapi kalau SAS, dia lebih baik dalam penggunaan data-data yang besar. Kemudian SPSS ini tersedia di operating system Windows, macOS maupun Linux. Kemudian kalau Excel itu juga tersedia di Windows maupun macOS. Kalau di Linux dia bentuknya adalah Open Office. Kalau Windows kan Microsoft Office, seperti itu. Nah, itu untuk pivot tabel, biasanya untuk interaktif tabelnya bagaimana, biasanya juga sering sekali digunakan di Excel. Itu juga kalian bermain di formula maupun di makro Excel-nya dalam penggunaan pivot tabel. Jadi tabel yang lebih tampilannya lebih bagus lagi dan lebih interaktif. Text analysis. Kemudian ini adalah modeling statistika. Jadi ada banyak sekali model-model statistika yang bisa dikerjakan di software-software tersebut. Ya, beberapa contohnya adalah regresi linear, seperti itu. Ada regresi linear, sederhana, berganda, regresi logistik, regresi ordinal, non-linear, dan lain sebagainya. Jadi pengembangannya lebih lanjut. Dan ada beberapa modeling statistika yang bisa dikerjakan di software ini, software A, tapi tidak bisa dikerjakan di software B, ataupun sebaliknya, seperti itu. Jadi software ini memang tadi sudah saya jelaskan mempunyai karakteristik, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini untuk ANOVA. Nah, kalau untuk Excel, dia selain one way, dia tersedia dalam bentuk add-on, seperti itu. Ini untuk regresi. Nah, kalau Excel hanya bisa untuk metode OLS, Ordinary Least Square, ataupun metode kuadrat terkecil. Kalau lainnya dia tidak tersedia.
Kalau software lainnya, SPSS itu tidak tersedia untuk metode LAD. Ini untuk time series analysis. Nah, Minitab hanya bisa mengerjakan untuk ARIMA, selain itu tidak tersedia. Kemudian Excel tidak bisa untuk pengerjaan ARIMA, GAS maupun lain sebagainya. SPSS itu hanya bisa untuk ARIMA maupun GAS. Untuk unit real test, mungkin dia bukan semacam hipotesis uji, tapi dia melihat dalam bentuk gambar. Jadi harus ada penyesuaian terlebih dahulu. Nah, ini adalah perbandingan secara signifikan ketika kalian mempunyai data. Jadi ketika kalian mempunyai data, kalian lihat datanya bagaimana, apakah berbentuk kategorik ataupun berbentuk kontinu. Nah, kalau untuk kategori data, ada beberapa metode seperti cross tabulation dengan chi-square test, ataupun metode-metode lainnya. Nah, kemudian ketika datanya kontinu, ini juga dibagi menjadi beberapa grup ataupun sampel. Ketika kalian satu sampel, maka kalian bisa menggunakan one sample t-test. Nah, biasanya kan kalian sudah mengenal di mata kuliah metode statistika. Nah, tapi ketika dia data yang tidak normal, maka nanti kalian bisa menggunakan one sample untuk non-parametric test yang kalian juga sudah pelajari di statistik non-parametric. Nah, ketika dua sampel atau dua grup, ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu independent test maupun yang dependent test. Nah, ketika yang dependent test ini akan dicek lagi apakah datanya normal atau tidak. Kalau normal menggunakan paired sample t-test, ketika tidak normal kalian menggunakan non-parametric to relate sample. Begitu pula yang independent. Nah, ini adalah yang untuk 3 maupun lebih dari 3 grupnya. Ini juga dibagi menjadi independent test maupun yang dependent test, seperti itu. Jadi ini ketika kita mempunyai data, cara penggunaan analisisnya seperti apa. Nah, jadi di sini untuk SPSS, Minitab, SAS, dan Excel, nanti kita akan belajar beberapa software ini terhadap demonstrasi penggunaannya menggunakan contoh kasus, seperti itu. Nah, untuk big data analysis, ini bisa dikerjakan di SPSS, SAS, maupun R. Tapi untuk SPSS memang ada keterbatasan di spesifikasi dari laptop maupun CPU kalian ketika menggunakan untuk big data analysis. Nah, kemudian manakah software yang terbaik yang kalian bisa gunakan atau kalian perlukan? Nah, dalam hal ini tidak ada software yang terbaik karena di sini adalah saling melengkapi. Jadi ada analisis statistika yang bisa dikerjakan di software A, tetapi ada juga analisis yang tidak bisa di software tersebut, sehingga kita harus menggunakan software yang lain, seperti itu. Dan banyak sekali yang bisa kalian pelajarin di mata kuliah ini nantinya. Saya akan memberikan basic-basic terkait software-software ini, tapi tidak lebih ke arah advance model ya, mungkin lebih ke arah pengenalan SPSS ke dalamnya seperti apa, penyiapan datanya bagaimana, kemudian penggunaan dari R, kemudian SAS juga, Minitab, Fuse, EasyFit, MATLAB, Israel dan sebagainya. Itu akan saya coba jelaskan di perkuliahan algoritma perangkat lunak statistika. Mungkin seperti itu aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih.